Jadi dengan sales kontrak dicantumkan ke LC, dibuka di issuing bank, diteruskan ke investing bank, kemudian diberikan ke eksportir, kemudian produksi, kirim barang, dapat PL, distorkan semuanya dokumen, dapat pembayaran. Wah. Jadi ada eksportir. Seroto, seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Halo Kanca Bacem semua, ketemu lagi dengan saya Yosnia, masih di Seroto, seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Makin seru di sini, dan kali ini saya juga membahas sesuatu yang sangat seru, melanjutkan keseruan di episode Seroto yang kemarin, yaitu tentang kemudahan ekspor. Buat Kanca Bacem yang belum sempat nonton videonya, klik dulu di sini ya. Diklik, diperhatikan tata cara ekspor, karena di episode ini kita mau mengupas lebih dalam, yaitu tentang satu hal yang kemarin belum sempat dibahas, padahal ini penting banget dan banyak banget ditanyakan oleh Kanca Bacem di rumah, yaitu tentang gimana sih cara nyari buyer, cara cari pembeli dari barang yang mau kita ekspor. Untuk pembahasan ini, saya sudah mengundang lagi. Di sini ada pejabat fungsional Bea dan Cukai Purwokerto, Bapak Samsul Gunawan. Gimana kabarnya Mas Samsul? Alhamdulillah baik, Mbak Iya. Oyi. Ketemu lagi ya Pak di kursi panas ini Pak. Iya nih. Karena saya Karena mau belum selesai kita pembahasannya. betul karena kemarin udah ngasih janji ya Pak ke Betul. Kanca Bacem Iya. tentang tata cara cari buyer, gimana sih ini caranya cari buyer gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa langsung aja Pak, gimana nih cara cari buyer untuk ekspor kita nanti. Baiklah. Terima kasih Mbak Oyi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya sangat penting dan sangat bagus ini. Bagaimana cara mencari buyer? Dan ini adalah pertanyaan yang pokok, karena tentunya Kanca Bacem semua sebagai seorang eksportir atau calon eksportir dibilang sukses kalau bisa dapat buyer. Betul. Nah, terus bagaimana cara cari buyer? Yang pertama, Kanca Bacem bisa melakukan yang namanya riset mandiri. Apa itu riset mandiri? Sekarang teknologi sudah canggih, ada internet. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah googling. Tapi ada tipsnya cara googlingnya, yaitu ketika Kanca Bacem sudah tahu produk yang akan dijual, cari dalam bahasa Inggris itu apa nama produknya. Oh gitu. Jadi kalau Dalam kita- bahasa Inggris, karena ini perdagangan internasional. Nah, jadi tentukan produknya, terus cari nama dalam bahasa Inggris dan mau kemana dipasarkan. Misalkan Mbak Oyi nih mau ekspor basket atau keranjang dari Enceng Gondok. Bahasa Inggrisnya itu kita sebut saja Seagrass Basket. Gitu. Ketik saja di googling Seagrass Basket tambah store atau company. STOR store, STORE store atau company. Kemudian dilanjut dengan nama negara tujuan. Negara tujuan. Misalkan USA, Jerman. Jadi ketik Seagrass Basket Store in Jerman, in Spain, in Japan. Ketik aja situ nanti muncul beberapa website. Hati-hati Kanca Bacem, jangan diklik website portal bisnis seperti AliExpress, Alibaba, Alitopan atau Go for Business dan lain-lain. Percuma. Cari saja langsung website perusahaan. Di situ ada company. Nah, nanti ketika sudah klik websitenya perusahaan atau store, nanti di situ ada company profile berupa website. Biasanya kalau website itu kan ada about us, visi misinya perusahaan, ada galeri. Nah, langsung Kanca Bacem lihat di galeri produk yang dipasarkan itu apa aja di sana. Dilihat galerinya, nanti ketika ketemu Seagrass Basket,
berarti disitulah peluangnya. Gitu. Jadi ada produk dari perusahaan tersebut yang dijual sama dengan produk Kaca Bacem. Berarti kan klop nih. Ya. Di situ ada peluang. Nah, sebenarnya ekspor itu bukan mencari produk baru kemudian dijual, itu sulit. Produk yang sudah ada kita harus masuk ke pasar dunia internasional. Bagaimana caranya? Kita harus bisa bersaing di kualitas. Kualitas. Karena memang ekspor itu paling penting kualitas. Harga nomor sekian karena biasanya mereka itu yang penting kualitas. Harga mahal pun mau. Gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita cari calon buyernya itu melalui internet, begitu ya. Kira-kira mana nih di negara itu yang menjual atau membutuhkan produk kita, gitu ya. Melalui langsung aja direct mencari siapa sih calon pembeli yang berpotensi, gitu ya. Betul. Tadi kan Pak Samsul menyebutkan silahkan searching aja, ditulis nama produknya dan negaranya. Nah, masalahnya nih Pak, ini kan negara ada banyak banget nih. Nah, untuk menentukan negara mana sih ini kira-kira produk kita akan laku, apakah negara A atau negara B, itu bagaimana tuh Pak? Nah, seperti penjelasan di video pertama, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan produk yang unggul. Jangan semua produk mau diekspor ya. Kemudian tentukan tujuan negara ekspor. Nah, Indonesia biasanya itu negara ekspor langganannya itu, dan seluruh dunia langganan ekspor itu atau disebut biasanya negara tradisional ekspor, itu biasanya Amerika, Eropa, Jepang, mungkin sekarang Cina. Itu langganan ke situ semua. Nah, kalau bisa Kaca Bacem setelah tahu produknya apa, coba lakukan riset mandiri ke negara-negara selain negara favorit ekspor. Oh, malah selain ya Pak ya? Selain negara favorit ekspor. Jadi peluangnya lebih besar. Oh gitu. Kenapa tuh Pak? Karena begini, kalau kita bersaing di dunia internasional, tentunya kita untuk pemula harus cari yang pelan-pelan dulu, yang kecil-kecil dulu. Sambil belajar. Jadi jangan langsung ke negara-negara favorit ekspor. Karena mungkin saingannya juga udah banyak berat, ya Pak ya. Terutama masalah kualitas dan kapasitas produksi. Nah, jadi Kaca Bacem UMKM semua untuk belajar, coba kalau bisa browsing negara tujuan ekspornya itu selain negara-negara tradisional ekspor. Bukan tradisional dalam arti tradisional ya, terbelakang, bukan. Jadi tradisional ekspor itu dari dulu ya ekspor ke negara itu aja. Amerika, Eropa, Jepang gitu. Jadi mungkin cari peluang di negara-negara yang anti mainstream gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, jadi setelah tadi membuka website, cari contact us. Jadi di dalam website perusahaan itu ada home, about us, gallery, contact us, dan biasanya ada term and condition. Cari contact us, kemudian dilihat pelan-pelan di situ ada email. Jadi ketika Kaca Bacem sudah menemukan email di bagian purchasing, disitulah Kaca Bacem bisa mengirimkan email marketing. Oh, jadi langsung hubungi aja calon bayarnya bisa melalui email tadi ya Pak ya. Betul. Oke, jadi tahap-tahapannya seperti itu ya. Kalau misalnya gini Pak, Kaca Bacem nih udah email ke beberapa calon pembeli nih, misalnya ada calon pembeli A, calon pembeli B, calon pembeli C. Betul. Tapi yang namanya perdagangan internasional dan kita mungkin belum kenal ya Pak ya, kan takut ya, kayak kalau saya aja jualan lokal aja takut ini pembelinya penipu atau enggak nih. Betul. Nah, cara memastikan bahwa calon pembeli tadi tuh kayaknya nih berpotensi dan nggak tipu-tipu nih Pak, gimana tuh Pak? Betul, itu penting sekali karena kita melakukan perdagangan internasional. Makanya ketika saya tadi sebutkan cari alamat email, disitulah kelebihannya dari email adalah dokumen itu akan terekod. Jadi Kaca Bacem semua upayakan ketika melakukan korespondensi hanya menggunakan jalur email.
Jangan WhatsApp, jangan telepon, jangan yang lain-lain. Karena akan terekod semuanya. Buyer menawarkan sesuatu, misalkan kita sudah berhasil nih kirim email marketing. Kemudian ada respon dari buyer. Nah, dia akan mengirimkan namanya inquiry. Inquiry itu permintaan penawaran. Nah, ketika dia mengirimkan lewat email, itu berarti terekod. Karena apa? Kita juga harus melihat websitenya mereka itu apa. Website yang terpercaya biasanya ada alamat website yang masing-masing negara. Seperti kita Co-ID, berarti company Indonesia. Nah itu website yang bukan .com ya. Kalau .com itu masih biasa jualan apa gitu. Tapi kalau Co-ID itu untuk membuat website biasanya harus ada akte pendirian, harus ada NPWP, harus ada yang lain-lain. Jadi website itu mempengaruhi juga tingkat kepercayaan dari perdagangan internasional ini. Oh gitu, karena jelas negaranya gitu ya Pak ya. Jadi legalitas juga jelas kalau website yang Co-ID itu. Jadi itu tips-tipsnya untuk memastikan bahwa bayarnya ini valid gitu ya Pak ya. Bisa dilihat websitenya apa, kemudian harus pastikan gunakan saja email marketing. Jangan gunakan yang lain agar terekod. Nah itu tadi kan riset mandiri. Yang pertama googling, yang kedua bisa dicari di portal TradeMap. Oh, jadi selain googling tadi bisa menggunakan bantuan portal TradeMap. Betul. Jadi TradeMap itu sebuah website di mana di sana kita bisa mengetahui statistik perdagangan internasional. Itu di bawah ITC, International Trade Center, dan di bawah PBB. Oh gitu. Informasi apa aja tuh Pak yang bisa kita dapat dari TradeMap itu? Semua perdagangan ekspor impor anggota PBB ada di situ. Jadi kalau kita mau jualan apa, mau cari apa, mau tahu statistik dari barang tertentu, cari di TradeMap. Tapi harus registrasi. Harus registrasi. Ya, untuk bisa masuk harus cari harus registrasi dulu. Kasih alamat email, nanti bikin password, kemudian nanti dibalas ke email kita dan kita bisa menjadi anggota. Jadi antara seller dan buyer itu bertemu di TradeMap itu tadi ya? Ya betul. Informasinya jadi gini, ada di situ. TradeMap itu cuma mencari alamat juga seperti tadi. Jadi kita cari company-nya di sebuah negara, dan itu termasuk riset yang luar biasa karena di situ semua barang ada. Oh gitu. Jadi kita silakan menggali informasi sebanyak mungkin tentang pembeli-pembeli di website TradeMap tadi. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, langkah selanjutnya silakan hubungi sendiri ya. Betul. Selain itu ada lagi nggak Pak nih? Tadi itu termasuk riset mandiri, yaitu googling dan menganalisis data di TradeMap ya. Yang kedua, para kanca bacem penggiat UMKM jika sudah punya produk bisa menghubungi atau mencari namanya buying agent. Buying agent. Betul. Apa tuh Pak? Nah, buying agent ini sebuah perusahaan yang mewakili importir. Jadi importir di luar negeri itu ingin membeli barang di Indonesia, ada yang melalui buying agent. Jadi buying agent ini diberi hak untuk melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembelian di dalam negeri, di Indonesia. Jadi perwakilan buyer gitu ya Pak? Betul, diberi kuasa oleh buyer. Dari mulai nanti melihat kualitas barang yang diproduksi, dia bisa ngecek, namanya inspection. Begitu ada produksi, buying agent ini ngecek kualitasnya bagus enggak. Jangan sampai sudah diekspor sampai sana dibalikin, waduh repot. Dan lebih safe. Dari ekspornya juga lebih safe karena dia merasa aman ada buying agent wakilnya dari importir. Wah, ini sangat membantu sekali ya buying agent. Kanca bacem silahkan cari sendiri buying agent di Indonesia, ada banyak sekali. Silahkan temukan sendiri melalui internet lagi-lagi ya Pak ya. Iya betul. Oke, jadi tadi macam-macam caranya, ada browsing, ada melalui buying agent, ada melalui TradeMap gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak mungkin tipsnya? Ada lagi yang ini juga termasuk yang paling penting. Jadi Mbak Oyi,
kalau Mbak Oji mau mempromosikan sesuatu, biasanya kan harus memamerkan. Iya, betul. Ikut pameran ya Iya. kan. Nah, ada media atau aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Itu di situ Kanca Bacem yang punya produk, terutama UMKM, itu dibantu sekali dengan aplikasi ini, yang namanya Ina Ekspor. Ina Ekspor. Ya. Kanca Bacem bisa melakukan mendaftar untuk pameran produk ekspor di Ina Ekspor gratis. Bisa mendapatkan pelatihan ekspor gratis. Bisa mendisplay produk di aplikasi tersebut agar dilihat dari sisi buyer. Itu gratis juga. Gitu. Jadi promosi gratis. Wah, jadi mungkin kadang Kanca Bacem kan bingung ya, ini biar orang-orang nih tahu kalau saya punya produk ini tuh gimana. Salah satunya melalui Ina Ekspor itu tadi ya. Cari aja websitenya Ina Ekspor dari Kementerian Perdagangan. Wah, tuh macem-macem banget Kanca Bacem cara untuk mendapatkan buyer. Ada banyak sekali jalan, silahkan dilakukan saja mana yang kira-kira paling mudah. Betul. Nah, mungkin nih Kanca Bacem di rumah udah nyoba-nyoba nih Pak, dan akhirnya dapet nih bayarnya. Oke, saya mau beli. Nah, setelah itu apa nih Pak yang harus dilakukan ketika buyer dan seller ini setuju untuk melakukan perdagangan? Oh, ini pertanyaan berikutnya ya? Pertanyaan berikutnya. Saya minum dulu ya. Boleh. Ini acting aja ya. Jadi setelah mendapat buyer ya, tadi saya sebutkan bahwa Kanca Bacem melakukan riset mandiri, mengirim email marketing. Ya. Misalkan satu hari 2 email, sebulan berapa tuh? Udah 60 email ke perusahaan yang berbeda. 3 bulan bisa 180 email dengan perusahaan yang berbeda. Ya mudah-mudahan satu aja nyantol jadi eksportir, ya kan? Iya. Benar, Satu aja nyantol jadi eksportir. Nah terus setelah dapat balasan dari importir atau buyer berupa inquiry atau permintaan penawaran, itu terus bagaimana? Iya. Jangan kaget, jangan nervous atau jangan bingung ya. Bingung ya. Kanca Bacem setelah Kanca Bacem mendapatkan inquiry dari buyer, tentunya Kanca Bacem harus merespon by email. Kanca Bacem bikin aja yang namanya offer sheet atau dokumen penawaran. Dokumen penawaran. Ya. Di situ ada spek dari barang yang diminta oleh buyer. Kemudian Kanca Bacem meyakinkan juga untuk buyer bahwa ini loh barangnya yang dipesan dan kami siap memproduksi. Nah, mungkin nanti Kanca Bacem diminta sampel. Nah, sampel ini juga penting karena apa? Untuk meyakinkan kualitas barang, tentunya sampel dibutuhkan. Karena ini perdagangan internasional. Jangan membayangin barangnya seperti ini, datangnya begini ya kan? Iya. Nah, itu perlu. Nah, tapi setelah sampel nanti dikirim atau setelah buyer ini meminta sampel, Kanca Bacem harus bisa menawar ke buyer, oke, sampel gratis, tapi ongkos kirim ditanggung buyer. Oh, itu ya. Itu untuk menunjukkan keseriusan buyer. Jangan kita lepas-lepas aja. Kalau buyer yang serius dengan kualitas produk yang kita tawarkan, tentunya buyer akan menanggung ongkos kirim. Kalau serius, di situ bisa kita tes juga buyer itu bagus apa enggak. Gitu. Ya. Itu tipsnya tuh Kanca Bacem untuk mengetes keseriusan buyer. Kalau dia serius, kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya purchase order. Purchase order. Inilah yang ditunggu-tunggu. Purchase order ya. Di dokumen itu apa aja tuh Pak isinya tuh Pak? Purchase order yang paling penting ya memang nomornya, nomor purchase order. Karena nomor PO ini akan disematkan di semua aspek, termasuk di karton nanti. Di karton, begitu barang ekspor di packing, kartonnya nanti PO nomor berapa. Jadi purchase order ini yang pertama nomornya. Jadi invoice ini nomornya ini, PO-nya. Kemudian tanggalnya jelas, nama buyernya, nama penjualnya atau eksportirnya. Kemudian masing-masing ada alamatnya ya, alamat. Yang paling penting itu
deskripsi barang yang dipesan. Deskripsi barangnya. Karena purchase order ini bukti bahwa buyer memesan produk dari eksportir. Bukti pemesanan ya ini. Oke. Purchase order ini. Purchase order Betul. ini. Kemudian setelah misalnya kita udah mendapatkan purchase order ini, lalu untuk memastikan bahwa kita sepakat melakukan perjanjian jual beli ini, itu gimana tuh Pak? Apakah cukup dengan purchase order itu? Nah, jadi purchase order ini harus direspon dengan yang namanya pro forma invoice. Jadi invoice ada dua. Invoice di depan sebagai penawaran kepada buyer, namanya pro forma invoice. Di situ ditambahkan term pembayaran. Term pembayaran. Ya, termnya terus detailnya nanti juga. Jadi selain nama eksportir, importir, kemudian deskripsi barang, ada term pembayaran, dan nanti dari purchase order itulah dari purchase order kemudian ada pro forma invoice. Di situ memang harus lewat email karena dokumentasi itu nanti terrekod. Disitulah dasar untuk membuat agreement. Oke. Kalau nanti pro forma invoice disetujui kedua belah pihak atau yang disebut dalam perdagangan internasional disebut dengan para pihak, itu akan membuat agreement yang namanya sales contract atau sales agreement atau purchase agreement. Sama semua itu. Oh, jadi tahapan berikutnya adalah dokumen kontrak tadi ya Pak Kontrak ya. Setelah korespondensi ini itu termasuk bagaimana nanti kita pakai LC apa enggak? Oke, pakai LC di mana? Di bank ini. Termnya apa? FOB atau CNF atau CIF, semuanya sudah komplit di situ. Baru bikin agreement. Oke, jadi semua harus dituangkan ya Pak, tentang bagaimana pembayarannya, tentang bagaimana pengirimannya, juga semua harus dibahas. Untuk termasuk dituangkan. bagaimana pengepakannya juga harus dibahas semua. Harus dibahas. Jangan ada yang terlewat. Nanti di dalam sales agreement semuanya harus tercantum. Jadi pertamanya nomor, kemudian nama perusahaannya, alamatnya, negaranya, semua dari dua pihak itu, para pihak. Kemudian deskripsi barang dengan jelas, dengan spesifikasi khusus tertentu yang jelas. Kemudian nanti ada term of payment, ada term of shipment yaitu FOB atau CNF atau CIF. Kemudian metode pembayaran lewat apa? TT, telegraphic transfer atau lewat LC. Itu semuanya ada di situ. Di sales agreement. Oke, tadi itu tentang kelengkapan yang ada di sales agreement ya Pak ya. Tapi mungkin saya mau mendetailkan sedikit. Barangkali ada kanca bacem yang bertanya-tanya nih Pak, ini pembayarannya tuh seperti apa sih yang harus dituangkan di dalam sales agreement itu? Apa aja cara-cara pembayaran yang bisa disepakati di sales agreement tadi? Oke. Dalam perdagangan internasional itu banyak metode pembayarannya. Di sini saya sebutkan ada dua saja, dua metode pembayaran yang biasanya cocok untuk UMKM ini. Karena untuk eksportir pemula atau yang baru pertama kali ekspor, itu yang dibutuhkan adalah kepercayaan atau keamanan dari transaksi. Jadi yang pertama, cara pembayaran internasional itu ada yang namanya telegraphic transfer. Itu transfer antar bank. Biasanya itu untuk eksportir dan importir yang sudah kenal, sudah berapa kali. Tapi untuk keamanan dari eksportir dan importir yang baru saja bertransaksi, biasanya menggunakan dokumen yang namanya LC, Letter of Credit. Nah, LC ini sebenarnya bisa menjadikan eksportir dan importir ini merasa aman. Karena sebelum eksportir mengapalkan barang, dia tidak akan menerima pembayaran. Jadi dari sisi buyer, dia tidak akan gegabah untuk mentransfer uang dulu. Uangnya masih di bank ini. Jadi dokumen-dokumen semua disiapkan oleh si eksportir, nanti baru mendapatkan transfer. Nah, begitu juga dari pihak eksportir, dia tidak akan kehilangan barangnya yang sudah dikirim. Karena apa?
buyer ini sebelum dapat dokumen dari eksportir itu tidak akan bisa mengambil barang. Jadi harus bayar dulu ke bank. Bank harus mentransfer ke bank eksportir juga. Nanti akan kita jelaskan secara detail lah. Oh, jadi memang ketika bayar oke, saya beli itu sebenarnya uangnya sudah ada, cuman ditahan dan akan keluar ketika sudah dikirim gitu, Pak. Betul. Akan didebet dari rekening importir kepada bank, kemudian akan dikirimkan ke eksportir. Eksportir. Betul. Oke. Tapi gini Pak, saya beberapa kali ketemu UMKM dan mereka mengeluhkan gini, saya sebenarnya pengen nih produksi untuk ekspor, tapi nggak ada modal sama sekali untuk memproduksi barang yang akan diekspor. Kira-kira ada solusi nggak nih Pak kalau misalnya nggak ada nih modal sama sekali? Gitu. Oh ya, baik. Jadi ketika Kanca Bacem semuanya bernegosiasi, disitulah kesempatan untuk mendapatkan modal awal itu. Bisa gitu ya, Pak. Oh. Jadi bagaimana caranya bisa nego untuk dapat DP? Sebelum sales kontrak itu dibuat, tentunya ada korespondensi by email dan Kanca Bacem harus bisa menawar nih tentunya dengan produk yang berkualitas ya. Jadi memang benar-benar berkualitas. Kanca Bacem yakin bahwa produknya ini diminati sekali oleh importir. Tentunya Kanca Bacem mengutarakan saja, karena dalam ekspor impor yang diutamakan adalah kejujuran. Kejujuran legalitas perusahaan, kejujuran permodalan, kemudian cara pembayaran, dokumentasi atau yang kita sebut biasanya dengan nama documentary bill atau dokumen-dokumen pelengkap untuk LC, itu semua harus jujur dalam bernegosiasi. Semua termnya harus dijelaskan. Misalkan Kanca Bacem sanggup untuk harga ekspor FOB. Tadi term of shipment-nya FOB atau free on board. Kanca Bacem sudah menghitung nih harga ekspor dari mulai biaya produksi bahan baku, biaya pengepakan, biaya handling, loading ke kontainer, sewa kontainer dari MKL, kemudian biaya forwarder, dan sertifikat-sertifikat yang harus dikeluarkan seperti COO atau Certificate of Origin, sertifikat fumigasi. Itu dokumen-dokumen yang wajib semuanya. Itu semuanya masuk ke dalam komponen biaya ekspor. Dan muncullah nanti biaya FOB, free on board. Artinya apa? Ketika Kanca Bacem sudah selesai mengapalkan barang, tanggung jawab Kanca Bacem selesai. Ya, sampai pengapalan barang. Nah itu biaya FOB inilah nanti di situ semua tercantum, dan Kanca Bacem semuanya itu cantumkan di sales contract. Nah, setelah sales contract deal, ada juga term of payment atau metode pembayaran. Kanca Bacem mungkin deal dengan LC ya. Apa yang dilakukan ketika Kanca Bacem ini berhasil bernegosiasi dan membuat sales contract? Jadi pihak importir membuka LC di namanya issuing bank atau opening bank. Kemudian pembukaan LC tersebut dikonfirmasi ke bank di negara eksportir. Banknya namanya Advising Bank. Kemudian Advising Bank ini membuat semacam notifikasi atau pemberitahuan kepada kita atau Kanca Bacem semua selaku beneficiary atau penerima manfaat atau eksportir. Apa yang dilakukan Kanca Bacem setelah mendapatkan LC? Tentunya Kanca Bacem tadi sudah deal ya, minta DP. Nah, ketika LC itu sudah didapatkan oleh Kanca Bacem, tentunya Kanca Bacem ini mendapatkan DP dengan menyerahkan yang tadi pro forma invoice dilengkapi dengan purchase ordernya dari buyer. Diserahkan ke bank. Ke bank. Ya. Bank di sini ya. Tentunya dengan negosiasi sebelumnya ya. Jadi setelah menyerahkan DO dan pro forma invoice, tentunya Kanca Bacem nanti mendapat DP dari bank.
tentunya dokumen ini nanti dikonfirmasi ke issuing bank. Issuing bank nanti mengkonfirmasi ya kepada importir. Kalau oke, baru dicairkan. Oh gitu. Jadi itu tadi cara-caranya ya. Bisa ya Pak ya mendapatkan DP dulu tuh bisa. Tergantung ya. negosiasinya. Tergantung negosiasinya. Jadi silakan melakukan korespondensi atau komunikasi kepada bayarnya. Begitu ya Pak ya. Oke, misalnya gini Pak, sudah nih semua sudah dilakukan, barang sudah dikirim, untuk mencairkan semua pembayarannya bagaimana Pak? Oke. Kaca Bacem setelah menerima DP kan memproduksi barang ya, dengan jumlah yang ditentukan, dengan spek tertentu, sehingga nanti Kaca Bacem mengeluarkan yang namanya invoice. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk berkorespondensi terus masalah invoice. Apakah invoice-nya sudah cocok atau belum, sesuai dengan sales agreement atau tidak. Bisa korespondensi tentang invoice itu lewat email juga. Jadi nanti Kaca Bacem menyiapkan invoice. Kemudian dari invoice itu dibuatkan packing list untuk mempermudah kemasan. Jadi kemasan misalkan kemasannya koli atau bag atau apalah ya, karton. Itu ada di packing list. Invoice, packing list sudah dibuat. Kaca Bacem kemudian seperti video pertama membuat PEB. PEB. Kalau sudah kedua kalinya tidak perlu kantor bea cukai, langsung saja membuat PEB karena Kaca Bacem sudah mendapat akses berupa modul. Ya. Jadi cuma install sekali, selanjutnya silahkan digunakan secara online ya. Betul. Kalau sudah punya PEB, Kaca Bacem tentunya mengurus dokumen pengangkutan. Hubungi MKL, hubungi forwarder. Setelah barang nanti masuk ke pelabuhan, tentunya dengan yang kita pernah jelaskan yaitu nota pelayanan ekspor. Barang masuk ke awas pabean, diangkut ke kapal, selesai free on board. Kaca Bacem dapat yang namanya bill of lading. Bill of lading. Ya. Okay. Bill of lading ini sebenarnya bukti pemilik barangnya itu siapa, kepemilikan barang. Jadi nama yang ada di bill of lading ini adalah pemilik barang. Siapa yang ngirim, kayak misalkan resi, Mbak Oyi ngirim jual online nih, ada resinya kan? Nah itu. Siapa memegang bill of lading, itulah pemilik barang. Kenapa kita harus pegang bill of lading, Kaca Bacem? Karena ini dokumen-dokumen yang disebut dokumentari bill, dokumen untuk menagih. Bill of lading, invoice, packing list, dan mungkin sertifikat yang lainnya, tergantung produknya apa. Itu dokumentari bill, dokumen-dokumen pelengkap yang wajib untuk menagih kepada importir. Nanti dokumen itu diberikan ke bank, bank mengirimkan dokumen itu ke bank luar negeri, di issuing bank. Issuing bank memberikan konfirmasi bahwa dokumen sudah ada. Nah, ketika importir setuju dengan dokumen itu, bank akan mendebit rekening importir kepada Air Fishing Bank di dalam negeri, dan dibayarkan ke Kaca Bacem semua sebagai eksportir. Oh gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah menyiapkan dokumen-dokumen tadi, dokumentari bill, kemudian diserahkan kepada bank, kemudian nanti banknya yang akan berhubungan dengan bank importir, begitu ya Pak ya. Dari issuing bank. Dari issuing bank, setelah semua sudah oke, sudah setuju, nanti bisa dicairkan kepada eksportir, begitu. Betul, ya Pak ya. Nanti setelah dokumen sudah selesai, nanti rekening dari Kaca Bacem semua, yaitu rekening perusahaan Kaca Bacem, itu ditransfer oleh Air Fishing Bank sejumlah dana yang sudah disepakati oleh buyer dan eksportir di sales kontrak. Oh gitu. Jadi begitu Kaca Bacem cara mencairkan pembayaran hasil ekspor produk kita. Langkah selanjutnya apa Pak? Kayaknya ini ya, selamatan kali ya Pak langkah selanjutnya ya.
Langkah selanjutnya tentunya Kanca Bacem harus cari eksportir yang lain, buyer yang lain. Cari buyer yang lain ya, jangan berhenti satu kali ekspor terus udah ya, lanjut aja terus gitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa gitu Kanca Bacem. Caranya setelah video kemarin kita jelaskan tentang tahapan-tahapan ekspor, sekarang kita jelaskan dari cara cari buyer sampai pencairan dananya. Udah lengkap banget nih. Ada satu lagi Mbak Oli. Lagi nih Pak Samsul? Tadi kita menjelaskan tentang alurnya LC. Nah, mungkin saya jelaskan tentang detailnya LC. Oh gitu, ya. Gimana tuh Pak? Jadi LC itu yang pertama harus ada tanggalnya, tanggal LC. Kemudian nama buyer, nama eksportir, dan yang paling penting detail barangnya. Terus juga yang paling penting lagi tanggal pengapalan atau shipment. Biasanya antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu batas waktu pengapalan loh. Kemudian juga pelabuhan muatnya yang mana? Pelabuhan muatnya? Ya, kalau Kanca Bacem di wilayah kerja Bea Cukai Purwokerto ada 2 pelabuhan nih, Semarang dan Jakarta ya. Semarang dan Jakarta. Nah, jangan sampai salah ini buyer minta pelabuhan muatnya yang mana? Di Semarang atau di Priok, Tanjung Priok, atau mungkin negara tujuan ekspor itu cuma ada kapalnya di Priok, ya pakai Tanjung Priok. Nah, jadi di LC yang nanti diterbitkan oleh buyer, Kanca Bacem informasikan pelabuhan muat saya nanti di sini, Priok atau Tanjung Mas. Jangan sampai lupa itu. Kemudian di LC juga ada namanya expire date LC. Expire date. Nah, kadaluarsa ya Pak ya? Kadaluarsa. Kanca Bacem tidak boleh menyetor dokumen setelah expire date. Oh gitu. Orang dibayar. Waduh, jadi harus diperhatikan itu tanggal kadaluarsanya Kanca Bacem. Jadi harus diselesaikan sebelum expired date. Makanya kalau Kanca Bacem sudah punya product knowledge, terutama tentang kapasitas produksi yang mampu dihasilkan, itu bisa menghitung expired date-nya nanti mau tanggal berapa. Sebelum deal di sales agreement harus tahu kira-kira saya memproduksi 1 kontainer ini kira-kira butuh berapa hari. Dihitung itu. Tapi dikasih spare. Jangan sampai expired date udah ngurus semua dokumen orang payu. Iya. Jadi ini informasi yang sangat penting banget nih. Mungkin dari pengalaman kemarin dari eksportir yang lain suka ada kejadian seperti itu ya Pak ya. Harus diperhatikan kira-kira Kanca Bacem produksinya berapa lama supaya disesuaikan dengan expired date-nya. Betul. Kemudian juga jenis LC-nya ini juga penting. Karena untuk keamanan bersama Kanca Bacem untuk awal-awal pilih saja jenis LC yang tidak bisa dirubah sepihak atau disebut irrevocable LC. Jangan asal LC saja. Kalau bisa negonya nanti pakai LC irrevocable LC. Nah, catat tuh Kanca Bacem. Yang tidak bisa dirubah oleh buyer sepihak. Nanti kalau dirubah kan, waduh, udah deal seperti ini, dirubah di tengah jalan tidak ngomong. Nah, irrevocable LC. Nah, terus tipe pembayaran. Tipe pembayaran. Di situ juga ada di LC tipe pembayarannya apa. Nanti di situ juga ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan atau documentary bill, semuanya di situ disebutkan. Itulah detail LC. Jadi dengan sales contract dicantumkan ke LC, dibuka di issuing bank, diteruskan ke investing bank, kemudian diberikan ke eksportir, kemudian produksi, kirim barang, dapat PL, distorkan semuanya dokumen, dapat pembayaran. Wah. Jadi deh eksportir. Nih endingnya ini yang paling kita tunggu-tunggu ya, dapat pembayaran. Nah, itu tadi Kanca Bacem tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika mau jadi eksportir ya. Setelah video kemarin menjelaskan tentang tata cara ekspor, kali ini kita jelaskan dari mencari buyer sampai mencairkan dananya. Betul. Wah, ini udah lengkap banget nih Pak Samsul. Jangan lupa bikin rekening. Iya. Nanti rekening tetangga lagi. Berarti bingung yang mau bayar ya Pak ya. Oke, mungkin terakhir ada pesan-pesan lagi untuk Kanca Bacem di rumah yang pengen ekspor nih Pak Samsul. Oh ya, baiklah Kanca Bacem, dalam dunia perdagangan internasional yang diperlukan adalah kejujuran di awal.
Jadi kalau kaca bacem untuk serius untuk jadi eksportir, usahakan buat legalitas perusahaan dulu. Legalitas perusahaan sudah sip, kemudian produk dari kaca bacem itu dijelaskan dengan sedetailnya. Mungkin foto barangnya dari berbagai sisi sehingga kelihatan. Kemudian ketika mengirimkan sampel yang terbaik, kemudian ketika produksi sesuai dengan sampel, itu semuanya harus sesuai. Jadi jangan nanti sampel seperti ini produknya beda. Nah bahaya ini. Karena nama baik dalam dunia perdagangan internasional itu nama baik adalah yang nomor 1, kepercayaan. Sehingga nanti berikutnya dapat order lagi. Dan kaca bacem bisa langgeng dalam menjadi eksportir gitu. Dan satu lagi Mbak Oye, semua yang saya sampaikan di sini, saya akan menyatakan disclaimer bahwa saya berbicara berdasarkan pembelajaran dan pemantauan sebagai pengamat ekspor dan pembelajar ekspor, bukan pelaku atau praktisi ekspor. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ini Mbak Oyi. Iya, nah untuk itu mungkin siapa tahu kaca bacem di sana ada yang sudah berpengalaman untuk ekspor, mungkin bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Betul. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, itu kok kayaknya kurang informasi ini, kurang informasi itu, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan ada petugas bea cukai yang siap untuk menjawab. Selain itu juga jangan lupa tentang program di Bea Cukai Purwokerto, yaitu Klinik Ekspor Bea Cukai Purwokerto. Kami siap memberikan asistensi kepada kanca bacem yang akan melakukan ekspor. Nah, terima kasih sekali nih waktu ya Pak Samsul. Nanti kalau misalnya banyak pertanyaan dari kanca bacem, nanti saya undang lagi nih Pak Samsul ke sini. Siap, insya Allah. Jangan kapok ya Pak datang ke studio kita. Untuk kaca bacem penggiat ekspor atau UMKM, saya siap membantu. Oke, baik. Oke Pak Samsul, mungkin untuk kanca bacem semuanya, jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan informasi sepenting ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya, masih di Seroto, seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto.